Allahumma sholli wa sallim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Habib Agil bin Muhammad Al-Idrus selaku cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikaruniakan anak cucu yang soleh dan soleha. Amin. Dan mudah-mudahan istiqomah agar bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita hormati DKM Masjid Al-Fatah. Ini ngomong-ngomong curang ini, saya dari kasih contekan. Dan serta para jajarannya, dan juga kiai kita, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah karuniakan anak cucu yang soleh dan solehah, dan dengan keadaan husnul khatimah. Juga para hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, insyaallah semuanya tidak akan kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala tutupi aib-aib kita. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya utang mudah-mudahan Allah lunasi utang-utangnya. Amin. Yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan diberi pekerjaan. Yang sedang menghadapi ujian mudah-mudahan diluluskan dalam ujiannya. Amin. Yang belum berkesempatan berziarah ke makam Rasulullah mudah-mudahan diizinkan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ahbab, alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang paling mulia, insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling suci yang kedudukannya melebihi kekasih-kekasihnya yang lain, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang ada sebelum segala sesuatu tercipta, makhluk yang paling begitu diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya disejajarkan oleh asma Allah yang suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Maulid At-Tibai, inna Quraisyan kanat nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla yalufu Adam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang pada waktu itu masih berwujud cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam. 2000 tahun nur ini tercipta sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Allah dan menciptakan nur ini, yang mana nur ini selalu bertasbih kepada Allah, bertasbih pula para malaikat-malaikat mengikutinya. Lalu nur ini diturunkan ke muka bumi melalui tulang punggung Nabi Adam alaihissalam. Allah pindahkan lagi turun ke tulang sulbi Nabi Sir, Allah pindahkan lagi ke tulang sulbi Nabi Nuh, Allah pindahkan ke tulang sulbi Nabi Musa, Allah pindahkan ke tulang sulbi nabi-nabi yang lainnya, sehingga sampai pada akhirnya Allah simpan nur ini di dalam rahim yang suci, yang mana Nabi katakan lam yaghiya ala sibahin ghad, yang mana kedua orang tuaku belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, atau belum pernah berhubungan. Manhum, siapa nur ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang dalam penciptaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tercipta sebelum segala sesuatu tercipta, jauh sebelum segala sesuatu tercipta. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, Allah bertanya, jika aku Tuhan, mana hamba? Jika aku hamba, mana Tuhan? Allah belum ciptakan apapun. Baru dia tunggal, tidak ada satu makhluk pun yang dia ciptakan. Dia bertanya dalam kesendiriannya, jika saya ini Tuhan, jika aku ini Tuhan, mana hambaku? Kalau aku ini hamba, mana Tuhanku? Sendirian.
Maka Allah ambil sebagian nur daripada nurnya, maka diberi nama nur ini Ahmad. Dari nur Ahmad ini Allah pecah menjadi 4 bagian. Bagian pertama Allah ciptakan Lauhul Mahfuz. Bagian kedua Allah ciptakan kursi. Bagian ketiga Allah ciptakan kalam, pena. Lalu pena disuruh oleh Allah SWT menulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pena pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa ini Muhammad? Sehingga namanya kau sejajarkan dengan asmamu yang mulia, asmamu yang suci, kau sejajarkan dengan nama Muhammad. Pasti Muhammad ini sosok yang paling kau cintai. Maka Allah mendengar ucapan pena itu, Allah marah. Wahai pena, diamlah kamu. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, aku tidak akan ciptakan kamu. Dan semua alam semesta ini aku ciptakan karena dia. Sumber suaranya pena tadi akibat takutnya kepada Allah SWT terpecah menjadi 2 bagian, dan yang satunya tertutup sampai hari ini tertutup. Bagian keempat Allah pecahkan lagi nur ini menjadi 4 bagian. Dengan ini Allah ciptakan surga, neraka, para malaikat, bidadari. Bagian keempatnya Allah pecah lagi jadi 4 bagian. Allah ciptakan planet-planet, tumbuh-tumbuhan. Allah pecah lagi jadi 4 bagian terus sampai akhirnya nur ini turun ke muka bumi melalui tulang punggung Nabi Adam dan berpindah ke tulang sulbi nabi-nabi suci yang lainnya, sampai akhirnya diturunkan di rahim yang suci yang mana kedua orang tua beliau belum pernah bertemu. Lahir ke muka bumi dinamakan Muhammad. Di awal penciptaan dinamakan Ahmad. Maka Rasul SAW di kerajaan langit dikenal dengan nama Ahmad. Turun ke muka bumi menjadi Muhammad. Maka ada Ahmad Nurani, ada Muhammad Insani, Muhammad Mubadi. Ahmad Nurani, Ahmad Insani. Di dalam penciptaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercipta pertama sebelum segala sesuatu tercipta. Nabi SAW yang pertama kali dicipta oleh Allah SWT jauh sebelum segala sesuatu tercipta. Sampai Allah SWT mengatakan laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena kecintanya Allah kepada Rasulullah, tidak akan diciptakan alam semesta beserta semua isinya. Termasuk kita pada hari ini pun ada karena Nur Muhammad. Jadi di dalam penciptaan Rasulullah pertama tercipta, dan di dalam kenabian beliau paling terakhir diturunkan sebagai penyempurna ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Setiap nabi membawa hukum masing-masing, membawa syariat masing-masing. Berganti nabi, bertambah hukum, berubah hukum, berganti kitab, dan penyempurna dari semuanya adalah ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna daripada ajarannya baginda Nabi Muhammad. Segala sesuatu, tingkah laku beliau, ucapan beliau, cara duduk beliau, cara tidur beliau, cara minum beliau, semuanya, sampai tidak ada satupun ilmu yang belum pernah sempat diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sudah keburu meninggal, belum sempat diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada. Semua ilmu sudah diajarkan oleh Rasulullah, hatta gunting kuku, hatta buang najis yang habis itu kita pakai, kita buang, habis itu kita nggak lirik lagi, apalagi kita simpan, nggak bakal. Tapi caranya nggak bisa asal-asalan. Semuanya ada cara, ada adab. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan semua ucapan-ucapannya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah mau diuji melalui medis, bagus buat kesehatan. Cara kencingnya Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah, jongkok diperiksa secara medis, bagus untuk kesehatan. Maka sayang pada zaman sekarang banyak masjid, banyak musola yang harusnya menjadi tempat berdirinya syariat Nabi Muhammad, tapi giliran tempat buang air kecilnya disiapin yang berdiri banyak. Padahal itu masjid tempat berdirinya ajaran baginda Nabi SAW. Tempat kita mendidik anak-anak muda, generasi penerus mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kiainya ajarkan buka kitab, cara kencing bagaimana dipraktekkan, cara jongkoknya bagaimana, cara istinjanya bagaimana. Kira santri yang mau buang air kecil, air kencingnya posisinya berdiri.
bertolak belakang dengan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sunnahnya Rasulullah membawa manfaat, membawa baik kesehatan, baik bagi kesehatan maupun jasmani maupun rohani. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercipta sebelum segala sesuatu tercipta, dan kelahirannya Rasulullah dimuliakan oleh seluruh alam semesta beserta isinya atas perintahnya Allah SWT. Ya Jibril, Nabi bisa ini makhlukat min ahli ardi was samawat bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, persiapkan, akan pada saat hari ini akan aku keluar, akan aku turunkan nur kekasihku yang beribu-ribu tahun aku simpan, aku ciptakan sebelum segala sesuatu tercipta. Pada malam hari ini aku akan turunkan ke muka bumi, maka perintahkan malaikat Ridwan untuk buka semua pintu surga, dan perintahkan kepada malaikat maut, malaikat Malik untuk tutup semua pintu neraka. Semua bidadari-bidadari persilahkan untuk berhias, memakai sutra yang terbaik, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan turun semua para malaikat dari barat sampai timur berdiri menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya bersolawat, mewangikan alam semesta ini dari segala penjuru, dan memuji Nabi yang mulia Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam maulid, pembacaan maulid, kita ada namanya Mahadul Qiyam, berdiri. Itu siapa yang ajarkan? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan. Allah yang perintahkan para malaikat untuk berdiri menyambut Nabi yang agung, kekasih yang agung, kekasih yang tercinta sebelum segala sesuatu tercipta. Allah suruh berdiri, pakai semua wangi-wangian, pakai pakaian yang terbagus yang diliputi oleh keridhaan Allah SWT. Berhias, bidadari-bidadari berhias cantik-cantiknya. Pintu neraka tutup semua, pintu surga buka semua, dan semua tidak ada yang boleh duduk, berdiri menyambut kekasih yang agung, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang dibilang yang begini dibilang bid'ah. Kalau ini bid'ah, ini lucu ya sekarang. Ini bid'ah, bid'ah itu apa? Bid'ah itu segala sesuatu yang gak ada di zaman Rasulullah terus sekarang diada-adakan. Kalau kayak begitu banyak, mungkin ini juga, mungkin ente juga bid'ah. Mungkin kita ini gak ada di zaman Rasulullah. Muka kita gak ada di zaman Rasulullah. Masjid pakai kipas angin gak ada di zaman Rasulullah, apalagi pakai AC, pakai sejadah kayak begini. Kita pakai motor, pakai mobil. Kalau mau bilang bid'ah, udah banyak bid'ah gitu. Sholat kita baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira doa iftitah. Terus iftitah Rabbana lakal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Semua itu enggak ada diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat yang membaca, maka harus belajar, jangan ngajinya ustadznya ustadz YouTube. Syekhnya Syekh YouTube. Kalau orangnya Syekh YouTube, muridnya Syekh YouTube, baru dengar dia langsung klaim ini bid'ah, itu bid'ah. Semua banyak yang bid'ah, tapi bid'ah kalau dibilang bid'ah tapi baik untuk masyarakat umat, maka dibolehkan. Dibolehkan. Kipas baik apa enggak untuk masyarakat umat? AC baik apa enggak untuk masyarakat umat? Oh iya, biar yang sholat khusyuk, biar yang sholat gak kepanasan, biar yang zikir, yang baca Quran, yang taklim enak, adem, gak kepanasan, gak kegerahan. Boleh. Masjid Nabawi gak ada pakai AC zaman Rasulullah. Kita di rumah tidur pakai spring bed gak ada zaman Rasulullah. Para kiai zaman sekarang pada kemana-mana undangan, para habib, para kiai, para ustadz diantar pakai mobil, dihubunginya lewat HP. Gak ada di zaman Rasulullah. Jadi jangan main asal ngomong bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang gak ada di zaman Rasulullah tapi diadakan. Tapi kalau baik untuk masyarakat umat, maka gak ada masalah. Sama seperti tadi Allah Akbar, doa iftitah setiap sholat kita gak pernah diajarkan oleh Nabi. Maka hadis itu ada 3. Ada qauli yang Nabi katakan, yang Nabi langsung ucapkan. Fi'li, Nabi nggak ucapkan tapi Nabi langsung praktekkan, kerjakan. Ada juga takriri, Nabi nggak ucapkan, Nabi nggak praktekkan, tapi Nabi membolehkan. Contoh salah satu sahabat Hubaib sebelum dipancung minta ke permintaan terakhirnya itu sholat sunnah 2 rakaat. Nggak ada diajarkan oleh Rasulullah usul sunatan pancung rakaat ini, nggak ada.
Tapi nggak masalah sama Rasulullah. Quran, mushaf-mushafnya, Quran, kitab-kitab berbentuk buku nggak ada di zaman Rasulullah. Itu baru dibentukkan buku di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Karena banyak penghafal-penghafal Quran yang sudah syahid, mati syahid, khawatir generasi penerusnya Islam nggak ada yang tahu tentang Al-Quran. Maka dikumpulkan para hafiz-hafiz Quran, dibukukanlah Quran itu menjadi kitab, maka gampang kita dapetinnya. Pergi ke Gramedia ada, males pergi kemana-mana, beli online ada bentuk bukunya. Di zaman Rasulullah nggak ada bentuk buku gitu Al-Quran.